Selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, demikian juga selalu berharap kepada Tuhan. Pada pagi hari ini bersama dengan Jendela Sabda, kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Amos pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6, yang demikian sabdanya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya angkat sebuah tema, ketika semuanya terlambat. Apa yang dapat kita lakukan ketika semuanya terlambat? Apa yang kita lakukan ternyata di luar jangkauan kita. Semuanya sudah terjadi, sudah terlambat. Sebagai contoh misalnya ketika kita atau saudara semua akan mengadakan suatu perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. Dan pada waktu saudara datang, ternyata pesawat itu sudah terlebih dahulu meninggalkan bandara. Kemudian mau tidak mau saudara harus berangkat pada hari itu dan tentunya akan mencari solusi bagaimana bisa sampai di tempat yang dituju. Atau mungkin dalam hal lain, ketika terjadi suatu perselisihan, sementara beberapa waktu kemudian ketika perselisihan itu belum bisa terselesaikan, orang yang berselisih dengan kita atau dengan saudara sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang seperti inilah yang juga dirasakan, dialami oleh umat milik Allah. Ketika Nabi Amos mengucapkan nubuat tentang bagaimana kehidupan umat Allah, terjadi penghukuman, terjadi murka Allah, ada ratapan, ada tangisan, ada penghukuman. Ternyata di sana Amos justru memberikan suatu himbauan nasihat, carilah Tuhan, carilah dirinya. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini nasihat ajakan dari Nabi Amos ketika penghukuman dari Tuhan itu terjadi. Apakah lalu umat mencari keamanan, bebas dari hukuman Allah dengan ritus-ritus ibadah? Dan disinilah kehancuran umat telah tiba. Tetapi sang nabi saat itu sekali lagi justru mengumandangkan nyanyian ratapan atas umat. Digambarkan ada dua tanda tentang kehancuran umat Allah pada waktu itu. Digambarkan sebagai seperti anak Raja Wali yang terkapar jatuh dan tidak bisa bangun lagi.
Kemudian yang kedua dari tentara-tentara yang berjuang, tentara-tentara Israel, tentara-tentara umat Allah 1/10 yang bisa bertahan hidup. Inilah yang terjadi, gambaran-gambaran yang diberikan oleh Nabi Amos. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita tentunya meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diberi anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita akan diselamatkan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, bebas dari hukuman akhir. Tetapi kita tentunya akan selalu melakukan kehendak Tuhan. Ini yang menjadi syarat untuk kita memperoleh keselamatan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Untuk itu mari bersama-sama kita selalu mencari kehendak Tuhan, menjalani kehidupan bersama Tuhan dengan setia. Mari kita mohon kekuatan hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan taburkan pada pagi hari ini. Seringkali apa yang kami lakukan menjadi sesuatu yang terlambat, tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat. Ketika kami mengakui akan segala kekurangan, kelemahan kami, demikian juga ketika kami mencari Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami memperoleh kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian jendela sabda pada pagi hari ini. Tetaplah setia mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sehingga memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati.